أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat sekalian, setiap umat beragama tentu memiliki kitab suci. Seperti contohnya umat Nasrani, mereka memiliki Injil sebagai pegangannya. Umat Yahudi, mereka memiliki Taurat sebagai pedomannya. Dan kita sebagai umat Islam tentu saja memiliki Al-Quranul Karim sebagai tuntunan, pedoman, petunjuk untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sahabat sekalian, minggu ini sejarah pernah mencatat bahwa pernah terjadi peristiwa yang sangat besar, fenomenal, dan begitu sakral. Peristiwa apakah itu? Peristiwa itu adalah peristiwa di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, atau dari langit ketujuh ke langit dunia. Peristiwa ini termaktub di dalam Al-Quran, seperti pada ayat yang saya bacakan tadi di awal video, yang artinya berbunyi, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, jika dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bahkan peristiwa itu dicatat dalam ayat yang lain, seperti pada surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya adalah telah kami turunkan ia Al-Qur'anul Karim di malam Lailatul Qadar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir memaparkan bahwa sesungguhnya Allah sangat memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Hal ini ditandakan bulan Ramadanlah yang dipilih pada saat turunnya Al-Quran. Bahkan menurut hadis Nabi Muhammad SAW, tidak hanya Al-Quran yang diturunkan pada bulan yang mulia ini, akan tetapi kitab-kitab pendahulunya seperti Suhuf Ibrahim, Taurat, dan Injil diturunkan pula pada bulan yang mulia ini. Betapa dahsyatnya bulan Ramadan ini sehingga Allah memilih kitab-kitab suci untuk diturunkan di dalamnya. Lalu bagaimana Al-Quran itu diturunkan dan kepada siapa Al-Quran itu diturunkan? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menyampaikan kepada sahabat sehingga akhirnya sampai kepada kita sebagai umatnya di seluruh penjuru dunia. Lalu untuk apa Al-Quran itu diturunkan ke dunia? Di dalam Al-Quran pun disebutkan, seperti di dalam surat Al-Baqarah tadi terdapat kalimat hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya adalah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan penjelasan serta pembeda antara hak dan yang batil. Analoginya seperti ini, sahabat. Contoh, ada satu pabrik mobil, katakanlah pabrik mobil, ingin membuat satu produk mobil. Mereka setelah menyelesaikan produksi mobil tersebut, tentu pada saat mengirimkannya kepada pembeli, mereka sertakan user manual atau buku petunjuk yang disertakan di dalam mobil tersebut. Untuk apa hal itu dilakukan? Hal itu dilakukan oleh pabrik adalah agar si pemilik mobil tersebut jika ingin mengendarai mobil dengan baik, mengerti fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang terdapat dalam mobil tersebut, mereka, para pembeli, dapat melihat buku petunjuk sehingga mereka memahami apa yang dapat dilakukan oleh mobil tersebut. Seperti itulah contoh sederhananya Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke bumi untuk petunjuk bagi kita, untuk dijadikan acuan, untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan pegangan dan tuntunan bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya tidak hanya umat Islam yang membutuhkan Al-Quran, akan tetapi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini sangat membutuhkan Al-Quran. Seperti ayat yang terdapat di dalam surat Al-Furqan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang berarti adalah Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran atau Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Lalu apa keistimewaan bagi orang-orang yang sering membaca Al-Quran? Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya yang berjudul Abwabul Faraj menerangkan beberapa keistimewaan orang yang sering membaca Al-Quran. Di antaranya adalah 1.
mereka senantiasa dianggap sebagai ahlullah atau keluarganya Allah, dan sebagai hamba yang terpilih oleh Allah. Kemudian orang yang sering membaca Al-Quran dengan mahir, mereka akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat Allah yang patuh terhadapnya. Lalu bagaimana dengan kita, contohnya yang belum mahir membaca Al-Quran? Tenang sahabat, Nabi pun pernah bersabda yang artinya berbunyi, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka dia akan mendapat 2 ganjaran. Ganjaran yang pertama adalah ganjaran di mana saat dia membaca Al-Quran dengan bersusah payah karena terbata-bata. Dan ganjaran yang kedua adalah ganjaran di mana dia sedang membaca Al-Quran. Lalu keistimewaan yang ketiga atau yang selanjutnya adalah orang yang sering membaca Al-Quran di rumahnya akan diberikan rasa tenang, rasa damai, rasa tentram, sehingga rumah itu serasa lebih luas dan sejuk. Kemudian keistimewaan yang lainnya adalah bagi orang yang sering membaca Al-Quran, kebaikan tidak hanya akan dirasakan oleh sang pembaca tersebut, akan tetapi kebaikan tersebut pun akan dirasakan oleh kedua orang tuanya. Dan yang terpenting, kebaikan yang terpenting adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, kelak nanti Al-Quran di yaumil akhir akan mencari kita dan memberi syafaat untuk kita yang sering membaca Al-Quran. Sahabat sekalian, seperti itulah sekelumit tentang Al-Quranul Karim. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya Al-Fakir yang masih hingga kini masih belajar, dan juga para sahabat dimanapun Anda berada. Apabila terdapat kesalahan dalam video ini, saya tentunya itu datang dari saya pribadi, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di momen nuzulul Quran ini kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran, kita bisa lebih untuk gemar membaca Al-Quran, kita bisa lebih untuk mendalami isi dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya nuran nur, nawwir qulubana ala nuril Islam, nawwir qulubana ala nuril iman, nawwir qulubana ala nuril Quran. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, birahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.